Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, baru saja saya membaca berita bahwa Rafael Alun akhirnya dipecat dari ASN. Ya, sekali lagi Rafael Alun dipecat dari ASN. Dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengiyakan, meng-ACC pemecatan Rafael Alun. Rafael Alun dipecat dari ASN karena terdapat atau Rafael Alun melakukan pelanggaran berat. Beberapa waktu yang lalu, Menteri Sri Mulyani hanya mencopot Rafael Alun dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di kantor wilayah DJP. Ya, beberapa hari lalu itu baru mencopot dari jabatannya, tapi belum dipecat dari ASN. Nah, karena kemudian Rafael Alun menjadi nama yang sangat kontroversial, dicurigai melakukan penyimpangan terkait dengan harta kekayaannya, dengan indikasi-indikasi yang ada, kemudian Rafael Alun diperiksa oleh DJP. Dan karena dalam proses pemeriksaan ini, maka demi objektivitas, Bu Sri Mulyani memecat atau mencopot jabatannya dari Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta. Mencopot jabatannya, belum memecatnya sebagai PNS. Nah, bersamaan dengan itu, Rafael Alun menyatakan mundur. Ya, kemarin itu ya, mengundurkan diri dari ASN. Nah, akan tetapi kemudian pengunduran dirinya ditolak. Karena itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, pegawai yang sedang dalam proses pemeriksaan tidak boleh mengundurkan diri sampai pemeriksaannya selesai. Nah, karena pemeriksaannya hari ini sudah selesai dan terbukti melakukan pelanggaran berat, Rafael Alun akhirnya dicopot dari PNS. Ya. Tidak hanya copot dari jabatan sebagai Kabag Umum di Kanwil DJP itu, tetapi dicopot atau dipecat dari ASN. Oke, ini lebih detailnya biar saya nggak salah, saya bacakan ya beritanya ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani setuju Rafael Alun dipecat dari aparatur sipil negara ASN, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Audit investigasi sudah Itjen atau Inspektorat Jenderal selesaikan, rekomendasi dipecat, terbukti pelanggaran disiplin berat. Dan Menteri Sri Mulyani setuju dipecat, kata Inspektur Jenderal Kemenku Awan Nurmawan Nuh kepada CNN Indonesia hari Selasa 7 Maret atau hari ini ya. Namun Awan menolak menjelaskan rincian pelanggaran berat yang dilakukan Rafael. Menurutnya, substansi pelanggaran Rafael akan dijelaskan di kemudian hari. Oke, kita maklumi karena mungkin belum selesai ya. Belum bisa kami sampaikan, nanti akan disampaikan, kata Awan singkat. Menko Sri Mulyani sudah mencopot Rafael dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya. Tadi saya ngomong Jakarta Utara. Agar fokus terhadap pemeriksaan pada 24 Februari 2023 yang lalu. Di hari yang sama, Rafael membuat surat pengunduran diri Rafael sebagai PNS. Namun surat tersebut baru diterima Kemenku pada 27 Februari. Berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017, kemudian peraturan BKN nomor 3 tahun 2020, maka pegawai yang sedang dalam proses pemeriksaan tidak dapat mengundurkan diri. Maka pengajuan pengunduran diri saudara RAT ditolak, kata Wakil Menteri Keuangan Suhail Nasara dalam konferensi pers Rabu 1 Maret yang lalu. Oke, itu perkembangan terkini ya. Jadi intinya Rafael Alun hari ini sudah betul-betul bukan pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak. Dia tidak saja dicopot dari jabatan sebagai Kabag Umum, tapi juga dipecat dari ASN. Dan saya kira persoalan tidak sesederhana ini, tidak cukup banyak dipecat dari ASN. Tetapi saya kira terkait dengan isu sumir, terkait dengan dugaan penyelewengan duit negara, penyelewengan pajak dan lain sebagainya, KPK juga sedang melakukan pemeriksaan tersendiri. Walaupun sampai hari ini KPK belum memberikan keterangan yang tegas terkait dengan posisi Rafael Alun. Rafael Alun sudah dipanggil, sudah hadir ke kantor KPK beberapa hari yang lalu.
tapi statusnya masih belum tersangka, statusnya masih sebagai orang yang dimintai klarifikasi. Bahkan KPK mengatakan bahwa katanya Rafael Alun sulit, hartanya diklaim bukan miliknya gitu, dan lain sebagainya lah. Intinya kayak orang yang malas bekerja lah, intinya seperti itu. Jadi bahkan ada statement dari salah satu penyidik KPK mengatakan minta bantuan netizen untuk melacak harta kekayaannya Rafael Alun. Lah, sampean dibayar buat apa KPK? Sampean digaji negara besar buat apa kalau kemudian malah minta kepada netizen untuk membantu melacaknya? Ya sini duitnya kasihkan saya. Yang digaji siapa kok minta bantuan yang kerja suruh masyarakat sih, bagaimana ceritanya gitu. Ya sampean dong, indikasi sudah banyak, indikasi disikawal, dugaan-dugaan awal, petunjuk-petunjuk banyak itu diberikan, disebarkan di media sosial oleh banyak netizen kita yang cerdas-cerdas, yang cerdik-cerdik. Ya sudah, dari situ tindak lanjuti benar dan tidak, kan begitu. PPATK blokir 40 lebih rekening Rafael Alun dan keluarga dengan nilai transaksi 500 miliar rupiah. Oke, saya lanjutkan. Ini ditulis oleh Tempo ya hari ini. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 40 lebih rekening milik ex pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya. Oh, gile benar. Akun rekening yang dibekukan ini terdiri dari rekening milik pribadi dan perusahaan atau badan hukum. Ya, di atas 40 rekening milik Rafael dan keluarga yang dibekukan, kata Kepala PPATK Ivan Yustiavan saat dikonfirmasi Tempo hari Selasa 7 Maret 2023. Rekening yang dibekukan milik Rafael dan keluarga dan beberapa individu serta badan hukum atau perusahaan, kata Ivan. Dikonfirmasi soal nilai transaksi yang ada di 40 rekening itu mencapai 500 miliar rupiah, Ivan benarkan. Sebelumnya PPATK telah melakukan pemblokiran rekening seorang konsultan pajak lantaran diduga menjadi perpanjangan tangan dugaan tindak pidana pencucian uang ex pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Kita mensinyalir ada peran profesional money launderer yang selama ini berperan untuk RAT. Kata dia dalam keterangan pers pada hari Jumat yang lalu. Pada kesempatan sebelumnya, Ivan sempat menyebut PPATK menduga ada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun. Ia menyebut PPATK juga mensinyalir adanya keterlibatan pihak lain dalam hal tersebut. Ya, transaksi signifikan tidak sesuai profil yang bersangkutan dan menggunakan pihak-pihak yang patut diduga sebagai nomini atau perantaranya, kata Ivan. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Bila taufik walhidayah waridhu walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.